Halo anak-anak cerdas, kembali lagi bersama Bu Ades pada pembelajaran tematik di kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran di tema 5 yaitu mengenai ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan pada pembelajaran kedua. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu pada mata pelajaran IPA mengenai jaring-jaring makanan, dan pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu mengenai konsep yang terdapat pada teks non-fiksi. Sebelum belajar, Ibu akan mengajak terlebih dahulu anak-anak semua untuk jalan-jalan ke dalam hutan. Nah, kira-kira di dalam hutan terdapat hewan dan tumbuhan apa saja ya? Yuk ikuti Ibu. Di dalam ekosistem hutan, kita akan banyak sekali menemukan berbagai macam tumbuhan maupun hewan. Namun pada kenyataannya banyak hewan yang semakin langka dan terancam keberadaannya. Contohnya seperti badak Jawa, harimau Sumatera, orang utan, dan gajah Sumatera. Mengapa ya hewan-hewan itu semakin langka? Banyak faktor penyebab hewan-hewan itu semakin langka. Antara lain berkurangnya ekosistem hutan sebagai tempat hidup mereka. Hutan banyak ditebang untuk diambil kayunya. Selain itu, hutan juga banyak berubah fungsi menjadi lahan perkebunan atau pemukiman penduduk. Apakah kelangkaan hewan juga ada hubungannya dengan makanan? Tentu saja ada. Hutan bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menyediakan makanan bagi hewan-hewan tersebut. Jika hutan berkurang, tentu saja makanan hewan tersebut juga berkurang. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan maupun jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu jenis hewan dalam rantai makanan akan berkurang. Pada dasarnya, setiap organisme membutuhkan organisme lain. Mari kita perhatikan rantai makanan berikut ini. Rantai makanan merupakan hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen, yang akhirnya konsumen itu menjadi mangsa konsumen lainnya. Lalu apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Itulah perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kita dapat mencari informasi lain mengenai jaring-jaring makanan pada sebuah buku mata pelajaran, artikel, koran, ataupun majalah. Karena di dalam buku mata pelajaran, artikel, koran, dan majalah memuat beragam teks non-fiksi yang bertujuan memberikan informasi kepada pembacanya. Teks non-fiksi itu sendiri merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi memiliki ciri-ciri bersifat informatif, menggunakan bahasa yang formal,
mengandung makna sebenarnya atau denotatif, disampaikan sesuai data yang ada, dan menggunakan bahasa ilmiah populer. Adapun langkah untuk menguraikan konsep dalam teks non-fiksi adalah membaca teks dengan teliti, menandai atau mencatat informasi penting dalam teks, menemukan konsep yang saling berkaitan dalam teks, serta menyusun konsep yang ada menjadi sebuah kalimat dengan penulisan kita sendiri. Itulah tadi pemaparan materi pembelajaran kali ini. Bagaimana? Sungguh menarik bukan? Nah, anak-anak, kali ini anak-anak sudah memahami maupun mampu menganalisis mengenai jaring-jaring makanan, serta anak-anak mampu menguraikan konsep yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, kali ini saatnya anak-anak berkreasi dengan menggambar satu buah jaring-jaring makanan yang terdapat di ekosistem lingkungan sekitar kita. Kemudian nanti anak-anak dapat membuatnya menjadi satu buah cerita non-fiksi. Nah, dengan begitu anak-anak bisa lebih memahami materi pembelajaran kali ini. Silakan anak-anak kreasikan tugasnya dengan baik dan kreatif, sehingga nanti anak-anak akan mempresentasikannya di depan kelas. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik, dan sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya.